Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kisah-kisah Islami yang datang dari para sahabat-sahabat Nabi yang sangat menginspirasi bagi kehidupan. Di antaranya adalah kisah ketika Sayyidina Umar mengetahui bahwa kepala daerahnya termasuk orang miskin. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama-sama dan mengambil ibroh atau pelajaran dari kisah ini. Sahabat beriman, kisah ini terjadi ketika Sayyidina Umar bin Khattab datang ke Syam, tepatnya di daerah Hams. Beliau belusukan meminta warganya untuk mendata masyarakat yang masuk dalam kategori orang miskin. Setelah melakukan pendataan, warga Hams kemudian menyerahkan data tersebut kepada Sayyidina Umar. Betapa terkejutnya Sayyidina Umar ketika menemukan nama Sa'id bin Amir bin Khadimah, yaitu kepala daerah Hams, masuk dalam daftar orang miskin. Kemudian Sayyidina Umar bertanya, siapa Sa'id bin Amir bin Khadimah ini? Para warga menjawab, beliau adalah amir kami, wahai Amirul Mukminin, sebagaimana tercatat dalam kitab Uyunul Hayat. Sahabat beriman, seakan tidak percaya, Sayyidina Umar kembali menanyakan sosok Sa'id bin Amir yang dijawab oleh warga dengan jawaban yang sama. Kenapa Amir kalian bisa miskin? Bukannya ada tunjangan, bukannya ada gaji? Tanya Sayyidina Umar. Wahai Amirul Mukminin, Amir kami tidak pernah menyimpan apalagi menimbun harta sama sekali. Sontak mendengar jawaban itu, Sayyidina Umar terharu dan sedih sehingga tak kuat menahan air mata. Seketika itu juga Sayyidina Umar bergegas menyiapkan tas yang kemudian diisi uang 1000 dinar. Kemudian Sayyidina Umar mengutus seseorang, tolong berikan ini kepada Sa'id bin Amir, sampaikan salamku kepadanya. Sampaikan juga bahwa uang ini dari Amirul Mukminin untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, ucap Sayyidina Umar sambil menyerahkan tas pada seseorang yang diutus untuk menemui Sa'id bin Amir. Sahabat cahaya iman rahimahullah, seusai utusan Sayyidina Umar bin Khattab sampai di rumah Sa'id, langsung menyerahkan tas yang berisi uang 1000 dinar. Betapa kagetnya Sa'id bin Amir ketika membuka dan mendapati tas yang dipenuhi dengan uang dinar. Lantas Sa'id terkejut dan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, yang kemudian terdengar oleh istrinya. Ada apa wahai suamiku? Tanya istri Sa'id, yang kaget mendengar suaminya mengucapkan kalimat tersebut. Apakah Amirul Mukminin meninggal wahai suamiku? Tanya istri. Tidak, bahkan lebih dari itu, jawab Sa'id bin Amir. Apakah kiamat sudah di depan mata? Tanya istrinya yang penasaran. Tidak, bahkan lebih dari itu, jawab Sa'id. Lalu apa yang sebenarnya terjadi wahai suamiku? Tanya istrinya yang makin penasaran. Kemudian Sa'id bin Amir menjawab, dunia telah mendatangiku dan fitnah telah mendekatiku. Kemudian istri Sa'id bin Amir menjawab, oh ya sudah, lakukan saja apa yang engkau inginkan terhadap dunia itu. Kemudian Sa'id bertanya kepada istrinya, wahai istriku, apakah kamu bisa membantuku? Kemudian istrinya menjawab, bisa. Apa yang harus aku lakukan wahai suamiku? Jawab sang istri. Sesuai arahan Sa'id bin Amir, istrinya mengambil beberapa robekan kain. Ribuan uang dinar yang ada pada tas tadi kemudian dibagi-bagi ke sejumlah kain, lalu dibungkus dan dimasukkan kembali ke dalam tas. Sa'id bin Amir kemudian mengumpulkan para tentara dan pasukannya. Setelah berbaris rapi, Sa'id langsung membagikan semua bingkisan uang itu ke para tentaranya
tidak ada yang tersisa sama sekali. Melihat itu, istri Said merasa keberatan. Ia berharap sebagian dari uang tersebut ada yang disisihkan untuk mencukupi kebutuhan suami dan keluarganya. Wahai suamiku, semoga Allah merahmatimu. Bolehkah engkau sisihkan sedikit saja dari uang itu untuk kebutuhan kita? Harap istrinya. Mendengar permintaan itu, Said menolak dengan keras sambil mengutip sabda Rasulullah SAW. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, seandainya perempuan surga menampakkan diri pada penduduk bumi, niscaya bumi akan dipenuhi aroma minyak misik, dan aku akan memilih mereka daripada kamu, tegas Said. Istrinya langsung mengerti dengan ucapan Said. Ia pun terdiam dan patuh pada keputusan suaminya. Dari kisah ini dapat diambil beberapa hikmah, diantaranya adalah pentingnya seorang pejabat atau pemimpin untuk tidak terlalu mencintai dunia. Boleh mencintai dunia dengan tujuan untuk bekal di akhirat. Jangan sampai karena cinta dunia sampai merampas hak-hak orang lain. Hal ini tentunya akan menjadi benteng untuk tidak melakukan korupsi. Wallahu a'lam bishawab.